Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safalika Kusuma dari SMA Negeri 86 Jakarta, kelas 12B, serta nomor absen 29. Hari ini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan soal diagram pencar, korelasi, regresi, dan prediksi matematika. Yuk, simak pembahasannya. Pertama-tama yang perlu kita lakukan setelah kita mendapatkan soal seperti yang di video, kita perlu menyalin yang ada pada tabel tersebut ke dalam diagram pencar, seperti di sini. Gimana sih cara menyalinnya? Yuk simak. Yang perlu kita lakukan untuk menyalin adalah memblok tabel tersebut dimulai dari kotak bawah siswa sampai kepada kotak terakhir di bagian nilai. Kemudian kita copy, bisa saja kita pakai Ctrl C, lalu kita pindah ke bagian diagram pencar, lalu kita paste saja ke dalam tabel kosong yang di diagram pencar dengan menggunakan Ctrl V. Nah, di atasnya kan belum ada keterangan, kita ketik sendiri, secara manual seperti yang di video. Perlu diingat, kita mengisinya sesuai yang ada pada soal yang tadi. Nah, kotak kosong yang di bawah jam belajar dan nilai itu kita akan mengisinya dengan X dan Y. Sebelum kita mengisi dengan X dan Y, kita perlu ketahui bahwasannya nilai itu dipengaruhi oleh jam belajar. Maka dari itu, jam belajar itu adalah X, serta nilai adalah Y. Dan di dalam diagram pencar ini, kita juga akan mencari pasangan X dan Y. Nah, pasangan X dan Y ini berada di kotak paling kanan sebelah nilai. Nah, ketika kita scroll ke bawah, masih ada tabel yang kosong. Kita perlu mendelete-nya saja dengan blok seperti ini, sesuai yang bagian kosongnya saja, kemudian klik kanan, lalu delete. Pengisian soal di bawah tabel akan kita isi setelah kita menyelesaikan tabel serta diagram pencarnya. Kemudian kita perlu cari pasangan X dan Y-nya menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan, klik tanda kutip 2, klik buka kurung, klik tanda kutip 2 lagi, klik, dan klik B6, klik dan, klik kutip 2 lagi, klik koma, klik kutip 2, klik dan, klik C6, klik dan, klik kutip 2 lagi, klik tutup kurung, klik kutip, serta enter. Nah, ini dia hasilnya. Untuk mempersingkat waktu, kita hanya perlu mengklik plus hitam, lalu tarik ke bawah seperti ini. Nah, sudah ada nih untuk hasil pasangan X dan Y di setiap kolom. Karena bagian X dan Y ini belum tersusun secara merata dimulai dari yang terkecil dan terbesar, yang perlu kita lakukan adalah sort and filter dengan cara memblok bagian X dan Y saja, kemudian kita pilih sort and filter, seperti ini, dan kita akan mendapatkan hasilnya yang sudah berurutan seperti ini. Langkah selanjutnya, kita perlu membuat diagram pencarnya dengan memblok X dan Y saja, lalu kita klik insert, kemudian kita ke bagian chart, dan kita pencet ini, kemudian kita klik scatternya, dan kita sudah mendapatkan diagram pencar seperti ini. Dan belum rapih ya ini teman-teman. Yang kita perlu lakukan adalah mengeditnya. Kita perlu mencentang aksis title agar dia tersedia untuk kita mengedit bagian nama X dan Y-nya. Habis itu, pertama-tama yang saya lakukan itu adalah menamai diagram ini menjadi diagram pencar jam belajar dan nilai. Kemudian saya menamai X dan Y-nya seperti yang ada pada video. Nah, setelah kita menaruh nama atau mencantumkan nama pada X dan Y serta menamai diagram pencarnya, kita perlu memperbaiki tata urutan angka di setiap X dan Y-nya seperti dalam video ini. Kita perlu menyeting minimumnya terendah dari yang terendah dan maksimumnya tertinggi dari yang tertinggi pada setiap tabel X dan Y, seperti pada video. Simak ya. Karena maksimum
di tabel nilai adalah 98, saya akan membuat menjadi 100, karena kita perlu mengambil nilai tertinggi dari yang tertinggi pada tabel, dan saya mengambil nilai terendah dari yang terendah pada nilai adalah 73, karena nilai terendah pada tabelnya itu adalah 74. Kemudian saya membuat majornya di sini menjadi 3. Nah, sudah terlihat menjadi lebih rapih kan? Kemudian kita perbaiki juga yang bagian X-nya. Sama seperti tadi, saya mengset minimumnya terendah dari yang paling rendah dan mencantumkan nilai maksimumnya tertinggi daripada yang tertinggi. Di sini saya memasukkan nilai minimumnya adalah 9 karena nilai terendah pada tabel adalah 10. Kemudian saya memasukkan nilai maksimumnya adalah 25 karena nilai tertingginya pada tabel adalah 22. Di sini saya menaruh majornya adalah 1. Nah, sudah enak dipandang dan terlihat rapi bukan? Nah, dari sini saya akan mengubah diagram pencar biasa ini menjadi diagram pencar yang terdapat fx-nya. Nah, kenapa diagram aku bisa ada garis seperti ini? Ini kita perlu mengedit-ngeditnya saja teman-teman. Nah, kita klik 2, lalu kita masuk kepada bagian desain. Kita bisa pilih-pilih saja tuh yang terdapat di atasnya. Nah, karena saya di sini tinggal mencari fx-nya, saya pencet quick layout dan di situ saya pilih yang ada fx-nya. Entah kenapa di video ini nggak muncul, namun ini adalah hasil diagram yang sudah ada fx-nya. Setelah kita menyelesaikan tabel serta diagram pencarnya, yang perlu kita lakukan adalah mengisi titik-titik pada soal di bawah tabelnya. Yang sudah kita ketahui, variabel bebas pada diagram pencar kali ini adalah jam belajar, variabel terikat Y-nya adalah nilai. Kemudian kita mengisi nilai terendah dan tertinggi X serta Y. Nilai terendah X pada tabel adalah 10. Kita buat pada diagram menjadi 9. Karena yang tadi saya bilang, kita perlu memasukkan settingan di dalam diagramnya ini adalah terendah daripada yang terendah, tertinggi daripada yang tertinggi. Serta nilai tertinggi X pada tabel adalah 22 dan dibuat pada diagramnya menjadi 25. Dan kita masuk untuk mengisi nilai terendah dan tertinggi Y. Nilai terendah Y pada tabel adalah 74 dan dibuat pada diagram menjadi 73. Nilai tertinggi Y pada tabel adalah 98 dan dibuat pada diagram menjadi 100. Nah, karena di bagian nilai terendah Y dan nilai tertinggi Y ini terlihat seperti kepotong, yang perlu kita lakukan adalah memblok dua-duanya dan kita tambahkan satu kolom yang kosong untuk kita merge and cell. Kemudian kita pilih across ke kanan. Dan sudah terlihat rapi seperti ini. Selanjutnya kita akan menyelesaikan korelasi. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah dengan menyalin tabel pada diagram pencar yang sudah kita buat tadi, dimulai dari siswa sampai nilai lalu ke bawahnya, kemudian kita copy atau kita bisa pencet Ctrl C, kemudian kita pindahkan atau kita paste ke dalam tabel korelasi seperti ini. Nah, lagi dan lagi masih ada tabel yang kosong ke bawah, kita perlu melakukan delete dengan ngeblok seperti ini. Lalu bisa kita tinggal delete aja atau klik kanan lalu delete. Jadi hasilnya menjadi seperti ini. Nah, pertama-tama yang perlu kita selesaikan di dalam tabel korelasi ini adalah mencari rata-rata X serta Y-nya dengan kita blok sampai ke bawah bagian X, kemudian kita klik auto sum, lalu kita pilih average di bagian situ. Entah kenapa di video ini nggak kelihatan, saya juga nggak ngerti, pokoknya nanti pada auto sum itu terdapat average, kemudian kita klik dan akan menghasilkan hasil seperti ini. Hasil average atau rata-rata X sudah tertampilkan, kemudian untuk kita mencari rata-rata Y-nya, kita perlu menarik tanda plus hitam ini ke samping pada bagian rata-rata Y, kemudian muncul seperti ini.
Kemudian hasil rata-rata X dan Y-nya kita akan tulis atau kita akan ketik ke bagian atas ini ya teman-teman. Nah, hasil rata-rata X kita akan ketik di sini menjadi 15,8333 aja. Tidak masalah ketika kita cuma mengambil 3 angka di belakang koma agar tidak kepanjangan ya teman-teman. Dan hasil rata-rata Y-nya adalah 82,833 seperti ini. Kemudian kita akan mencari X min X bar dengan rumus seperti ini. Sama dengan, kemudian kita klik bagian B5-nya, terus kita klik min, kemudian kita klik rata-rata X-nya seperti ini. Kemudian, di bagian rata-rata X-nya atau di B12-nya, kita perlu menambahkan dolar di pertengahan antara B dan 12-nya seperti di pada video. Kemudian, setelah kita menambahkan dolar, kita tinggal enter saja. Nah, hasil sudah jadi. Untuk mempersingkat waktu mencari X min X bar ke kolom bawah, kita perlu menarikkan tanda plus hitam sampai muncul seperti ini. Kemudian, untuk mencari Y min Y bar, sama seperti cara X min X bar sebelumnya. Kita klik, sama dengan kita klik C5, kemudian kita klik min, kita klik hasil average Y-nya, kemudian kita tambahkan dolar seperti pada video. Kemudian kita tarik tanda plus hitam ke bawah untuk mendapatkan hasil Y min Y bar yang lainnya. Kemudian kita harus mencari X min X bar kuadrat dengan rumus sama dengan kita klik hasil X min X bar yang pertama, kemudian kita klik pangkat seperti itu, kemudian kita klik angka 2, lalu enter. Nah, ini adalah hasil X min X bar kuadrat. Kemudian, yang paling simpelnya kita perlu menarikkan tanda plus hitam ke bawah untuk mendapatkan hasil X min X bar kuadrat yang lainnya. Untuk mendapatkan hasil Y min Y bar kuadrat, kita tinggal menyamakan cara atau rumus seperti X min X bar kuadrat. Seperti pada video ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari X min X bar kuadrat dikali Y min Y bar kuadrat. Rumusnya sama dengan kita klik X min X bar kuadrat yang pertama, kita klik bintang untuk perkaliannya, kemudian kita klik hasil Y min Y bar yang pertama, lalu enter. Dan untuk mempersingkat waktu lagi, kita perlu menarik plus hitam ke bawah sampai mendapatkan hasil semua X min X bar dikali Y min Y bar. Kemudian, yang terakhir, kita perlu mencari jumlah untuk X min X bar kuadrat, Y min Y bar kuadrat, serta X min X bar dikali Y min Y bar dengan cara blok X min X bar kuadrat sampai kepada tabel jumlah, kemudian langsung kita klik auto sum. Untuk mempersingkat waktu lagi, mencari jumlah Y min Y bar kuadrat serta jumlah X min X bar kuadrat dikali Y min Y bar kuadrat, kita perlu menarik ke samping tanda plus hitam sampai muncul seperti ini. Dan jumlah untuk X min X bar kuadrat, Y min Y bar kuadrat, serta X min X bar kuadrat dikali Y min Y bar kuadrat sudah tersedia. Kemudian kita perlu menyelesaikan soal di bawah tabel ini. Dengan cara, untuk bagian ini kita klik biasa, menyesuaikan soalnya. Seperti pada video ya teman-teman. Kita perlu mengklik perjumlahan dari X min X bar kuadrat dikali Y min Y bar kuadrat, yaitu min 146,1667. Tapi saya bulatkan menjadi min 146,167. Kemudian yang di bagian bawahnya ini, saya ketik perjumlahan dari X min X bar kuadrat dikali Y min Y bar kuadrat seperti pada video, yaitu 104,833 bintang 328,833. Setelah kita selesai mengetik pada di bagian atasnya, kemudian kita mencari hasilnya menggunakan rumus seperti ini. Kita klik sama dengan kita klik min 146,1667 pada tabel, lalu kita klik slash untuk pernya, kemudian kita mengetik SQRT. Kenapa kita perlu SQRT? Karena pada soalnya terdapat akar kuadrat. Setelah kita klik SQRT ini, kemudian kita masukkan nilainya.
nilai yang perlu kita akar kuadratin, yaitu kita klik 104,833, kemudian kita klik bintang, kemudian kita klik 328,833, lalu kita enter. Dan hasil korelasinya sudah tersedia. Hasil korelasinya yaitu min 0,787. Nah, di sini step terakhir kita nggak boleh kelupaan membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah nilai korelasi adalah 0,787. Kenapa saya tidak memasukkan min? Karena meskipun hasil korelasinya terdapat min, namun ketika kita menulisnya ke dalam kesimpulan, kita tidak boleh menjadikan itu menjadi min. Kita perlu membulatkannya menjadi positif. Nah, kita lanjutkan menulis kesimpulan. Nilai korelasi adalah 0,787 dan hubungan antara jam belajar dan nilai adalah tinggi. Kenapa tinggi? Karena 0,787 termasuk nilai yang tinggi. Kemudian terakhir kita akan menyelesaikan regresi dan prediksi. Seperti langkah-langkah sebelumnya, kita perlu menyalin tabel dari pengerjaan sebelumnya yang terakhir kita kerjakan. Jadi di sini saya menyalin dari tabel korelasi, dimulai dari siswa sampai nilai lalu ke bawah, kemudian saya copy atau Ctrl C, kemudian saya paste, saya blok dulu awalnya di sini, kemudian saya Ctrl V atau paste. Lagi dan lagi ke bawahnya memiliki tabel yang kosong, kita perlu ngeblok seperti ini lalu kita hapus ya teman-teman. Nah, setelah sudah dihapus, langkah pertama yang perlu kita kerjakan yaitu mencari X kuadrat dengan rumus sama dengan kita klik X pertamanya atau si B5-nya ini, lalu kita klik pangkat, kita klik 2, lalu enter. Untuk mencari X kuadrat lainnya, kita hanya perlu menarik tanda plus hitam ini ke bawah. Setelah mencari X kuadrat, kita perlu mencari X dikali Y-nya dengan rumus sama dengan kita klik Y-nya atau B5 kita klik bintang, kemudian kita klik C5-nya atau si nilai Y-nya, lalu kita enter. Untuk mendapatkan hasil X dikali Y yang lainnya, kita hanya perlu menarik tanda plus hitam ke bawah seperti ini. Langkah yang terakhir pada tabel ini, kita mencari jumlah setiap kolomnya. Dengan memblok awalnya pada X, kita blok ke bawah, lalu kita auto sama aja. Dan untuk mencari jumlah di setiap kolomnya, kita hanya perlu menarik tanda plus hitam ini ke samping, agar penjumlahan di setiap kolomnya tersedia seperti ini. Nah, 1609 ini merupakan hasil dari penjumlahan X kuadrat. Kemudian, langkah yang terakhir, kita perlu mencari penjumlahan X lalu kita kuadratin dengan rumus sama dengan kita klik 95 ini, lalu kita klik pangkat, lalu kita klik angka 2, lalu enter, dan menghasilkan 9025. Kemudian, setelah kita menyelesaikan tabel, kita perlu mengisi titik-titik atau pada kotak di soal yang di bawah ini. Nah, untuk pengisiannya, kita perlu saja mengamati di soalnya apa yang perlu kita ketik sesuai isi soalnya, seperti pada video ini. Simak baik-baik ya teman-teman. Nah, untuk yang di bawah ini sama saja seperti yang bagian A, kita hanya perlu mengcopy bagian bawah dari zipper di soal yang A. Kita copy, lalu kita paste ke bagian bawah sini, dan jangan lupa dikasih tanda tutup kurung. Nah, kalau yang bertanya-tanya kenapa itu ada angka 6, karena angka 6 itu adalah N si tabelnya, atau kayak banyaknya siswa. Karena banyaknya siswa adalah 6, maka kita tulis 6. Kemudian di sini kita perlu mencari hasilnya menggunakan rumus seperti ini.
Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari soal yang A dan B. Kemudian langkah selanjutnya, kita perlu mengecek kebenaran dari jawabannya dengan cara kita ke diagram pencar, lalu kita salin si fx-nya ini atau si y-nya ini pada diagram pencar, kita salin, kemudian kita copy paste ke regresi dan prediksinya. Seperti ini. Kita salin, kemudian kita lihat apakah benar. Nah, di sini sudah bisa terlihat jelas bahwa hasil dari A dan B yang kita kerjakan pakai rumus benar dengan yang ada di fx, yaitu kita menghasilkan min 1,3943 untuk B, dan kita menghasilkan 104,91 untuk yang A. Nah, yang kita salin pada diagram pencar atau si fx ini untuk kita salin kembali di persamaan regresi yang pertama. Kemudian kita lakukan lagi pada persamaan regresi yang kedua, hanya tinggal dibalik-balikan saja seperti yang ada pada video seperti ini. Setelah kita menyelesaikan persamaan regresi, kita perlu menyelesaikan soal prediksi. Soal prediksinya kita perlu salin soal di bagian C-nya. Kita perlu menyalinkan saja dari kalimat prediksikan lama belajar jika siswa tersebut mendapatkan nilai 100 seperti pada video. Lalu kita paste kembali atau kita salin kembali di bagian prediksi di bawah ini. Kita tidak boleh menyalin kembali terlalu ke kiri karena takutnya tidak terlihat, maka dari itu kita akan menyalinnya di kolom yang B. Dan untuk menyelesaikan soal prediksi ini, kita menggunakan cara persamaan regresi yang pertama. Dengan menyalinnya kembali di bawah soal prediksinya, kemudian kita mengetahui bahwa nilai 100 pada soal ini merupakan si Y-nya. Maka dari itu, kita akan menyelesaikannya seperti ini. Nah, langkah terakhir adalah kita mencari hasilnya menggunakan rumus, yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita klik buka kurung, kemudian kita ketik 100-nya secara manual, kemudian kita klik min, kemudian kita klik 104,909, kemudian kita tutup kurungnya, kita klik slash, kemudian kita klik min 1,394, dan hasilnya ini dia, 3,521. Dan jangan lupa dirapikan, dan di bagian sebelah kirinya kita menambahkan X, kemudian sama dengan, lalu kita rata kanan, kemudian hasil prediksinya kita rata kiri. Hasil prediksi sudah selesai dan sudah rapi, kemudian kita membuat kesimpulannya seperti di bawah ini. Jadi, jika siswa tersebut mendapat nilai 100, maka diprediksikan lama belajar siswa tersebut adalah 4 jam. Kenapa 4 jam? Karena kita tidak mungkin memasukkan kesimpulan dengan hasil yang koma-koma. Maka dari itu, 3,521 ini kita bulatkan menjadi 4. Langkah terakhir, kita tidak boleh melewatkan pengecekan R kuadrat yang akan kita SQRT-kan di bagian korelasi. Dengan cara kita salin R kuadratnya pada diagram pencar fx ini, kemudian kita salin kembali atau kita paste di korelasi ini. Kemudian kita cari SQRT-nya. Caranya, rumusnya itu adalah sama dengan
ketik SQRT, lalu di sini terdapat buka kurung, kemudian kita ketik deh si nilai R kuadratnya ini 0,6198, kemudian kita tutup kurung lalu enter. Maka hasil SQRT-an R kuadratnya menunjukkan hasil yang sama dengan hasil korelasi. Dan setelah mengetahui hasil SQRT-an R kuadratnya, kita rapikan dulu ini seperti pada video. Kita rata kanan rata kiriin. Kemudian hasil SQRT-an R kuadrat ini kita masukkan kepada diagram pencar seperti pada video. Kita ketik lagi R biasa sama dengan hasil SQRT-an dari R kuadratnya yaitu 0,787. Dan oh ya, hampir saja kelupaan. Kita tidak boleh tidak menuliskan identitas di setiap diagram pencar, korelasi, regresi, dan prediksi. Maka dari itu, kita harus menyalin identitas pada salin soal, lalu kita paste ke diagram pencar, korelasi, regresi, dan prediksi pada video seperti ini. Boleh di mana aja asal identitas kita ketahuan pada diagram pencar, korelasi, regresi, dan prediksi seperti pada video. Dan sudah deh, kita baru saja menyelesaikan diagram pencar, korelasi, regresi, dan prediksi. Nah, jadi itu dia pembahasannya. Sekian video dari saya. Semoga pembahasan ini dan penyelesaian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!